Tuhan tidak tidur. Edi menyerang. Dia sendiri yang terkapar. Entah kenapa narasi yang kontra pemindahan ibu kota negara ini seragam. Misalnya, isu Cina, biaya dan keamanan. Itu saja yang dibahas oleh semua oposisi. Yang paling menarik ini soal isu di Cina dan kaitannya dengan keamanan. Kenapa curigai Cina? Kenapa tidak curigai Australia yang disinyalir ikut memanaskan situasi Papua? Kan Australia lebih dekat. Kok harus Cina gitu loh? Jika dilihat dari isunya, jelas oposisi tidak sedang memperhatikan rakyat atau Indonesia, melainkan sedang menyerang pemerintah, Jokowi dan jajarannya. Tujuan mereka hanya untuk menimbulkan kegaduhan, memancing konflik, dan kalau berhasil mengacaukan negara ini agar bisa menguasainya dengan lebih mudah. Ini bukan lagi soal menjadi oposisi, melainkan sudah menyerang dengan cara yang sangat tidak sepantasnya. Mereka mengumpulkan masa lalu teriak-teriak seolah mereka saja yang peduli para Indonesia ini. Mereka mengumpulkan massa, lalu teriak-teriak seolah mereka saja yang peduli pada Indonesia ini. Mereka berteriak menuduh pemerintah sedang bekerja sama dengan Cina untuk menguasai Indonesia. Gila kan? Masa sih pemerintah Jokowi susah-susah membangun pondasi ekonomi melalui infrastruktur hanya untuk diserahkan ke Cina? Memangnya Jokowi dan jajarannya tidak punya anak cucu yang ingin hidup di negara ini dengan damai dan tentram? Memangnya rakyat Indonesia ini goblok semua sampai mau memberikan ibu kota negaranya ke Cina? Kontra sebenarnya boleh-boleh saja. Bahkan sangat diperlukan orang-orang yang tidak dengan mudah menerima keputusan pemerintah yang memang kadang menggemaskan, tetapi harus dengan cerdas, masuk akal dan hati-hati. Termasuk isu yang diangkat, kata-kata yang digunakan, serta cara-cara untuk mengutarakannya perlu diperhatikan agar tujuan mengkritik itu tercapai. Kita lihat bukan hanya Edi dan sekawannya yang mengkritik pemerintah. Dari aktivis lingkungan juga ada kritikan dan masukan. Dari ekonom juga ada pertimbangan-pertimbangan. Masih banyak lagi yang mengkritik dan memberi masukan. Tetapi memang mereka ini keilmuannya jelas. Mereka mengkritik sesuai dengan bidangnya dan tentu saja sangat disambut baik oleh pemerintah dan pasti tidak akan menimbulkan kericuhan, kegaduhan, dan disinformasi. Yang dilakukan Edi dan yang sekawanan dengannya itu bukan kritik. Basisnya isu Cina dan teori-teori konspirasi yang tidak jelas. Karena yang penting bagi mereka bukan soal sikap kontranya akan berguna atau tidak, melainkan citra pemerintah, Jokowi dan jajarannya menjadi buruk di mata publik. Tujuannya untuk memprovokasi masyarakat agar melawan pemerintahnya. Tapi Tuhan tidak tidur. Dia bekerja senyap. Seolah Tuhan menginspirasi orang tertentu untuk menentukan titik lemah Edi dan yang sekawanan dengannya yang ada di video provokasi mereka. Video Edi dan yang sekawanan dengannya itu yang menyinggung masyarakat Kalimantan bukan sehari tampil langsung muncul respon dan keberatan dari masyarakat Kalimantan. Video itu dianggapi setelah potongan video penghinaannya disebarkan di media sosial. Semakin viral, semakin direspon. Setelah viralnya mencapai puncak, tanggapan dari berbagai elemen masyarakat Kalimantan pun datang silih berganti. Kelompok yang satu mengutuk penghinaan itu dan melaporkan ke polisi.
Kelompok yang lain minta Edi ditangkap. Kelompok yang lain lagi melakukan aksi potong babi di tengah jalan seraya mengenakan pakaian adat. Belum lagi video Mando melayang kembali tersebar begitu cepatnya. Yang lebih menyesakkan itu, dia diminta diproses sesuai hukum positif, tetapi juga harus menjalani proses hukum adat. Video yang awalnya dianggap biasa saja menjadi awal kehancuran seorang Edi Mulyadi. Yang awalnya dia berapi-api menyerang pemerintah, Jokowi dan jajarannya, sekarang malah mendapat balasan yang sangat menakutkan. Bisa dikatakan Edi menyerang pemerintah, Jokowi dan jajarannya, malah kepalanya sendiri yang terpenggal. Saya yakin dia pasti merasa sudah berhasil menyerang Jokowi, malah sudah membawa isu IKN ke ranah hukum. Tiba-tiba dia mendengar orang Kalimantan sakit hati karena ucapannya. Paling dia langsung linglung dan limbung cari bantuan ke sana kemari. Itulah sebabnya langsung ada video minta maaf yang bernada pembelaan diri, berusaha menghindar. Sebab dia tahu berurusan dengan Kalimantan itu tidak mudah. Edi pun ketakutan dan sekarang harus disiapkan diri untuk hadapi proses hukum. Tidak ada pilihan lain. Jikapun lepas dari hukum negara, Mando melayang masih ada. Makanya janganlah terlalu pongah dan merasa paling benar, apalagi merasa tidak tersentuh hukum. Biasa saja, agar jika kau salah dalam berucap, orang lain masih memaklumi dan mudah memaafkan.